Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Harta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu peraturan tata kelola dan akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Pengertian dari pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jenis dari pengadaan barang dan jasa ada 4. Yang pertama yaitu pengadaan barang, kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi, yang keempat jasa lainnya. Cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ada 2. Yang pertama yaitu swakelola, yaitu cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah, kementerian lembaga perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Swakelola memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama, tipe pertama direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga perangkat daerah, penanggung jawab anggaran. Tipe yang kedua direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga perangkat daerah, penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah pelaksana swakelola. Tipe yang ketiga direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga perangkat daerah, penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Tipe yang keempat direncanakan kementerian, lembaga atau perangkat daerah, penanggung jawab dan atau berdasarkan usulan Pokmas, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana. Cara pengadaan yang kedua yaitu melalui penyedia, yaitu cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Mengenai pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan di desa kita ini, di sini saya ingin tahu Pak, bagaimana proses itu dilakukan. Pengadaan barang dan jasa dilakukan supaya bisa mendapatkan barang dengan harga yang paling murah dengan kualitas yang paling bagus. Untuk memilih barang dalam proses pengadaan, misalnya mengundang minimal 3 toko dengan memilih penawaran paling murah dengan kualitas barang yang terbaik. Proses pengadaan barang yang baik dan benar akan menghasilkan kualitas barang yang baik dengan dana yang seminim mungkin. Bagaimana cara tim pengadaan untuk mendapatkan barang dengan kualitas yang terbaik dan harga yang seminim mungkin? Barang-barang yang diperlukan sebaiknya diusahakan dibeli dari usaha-usaha kecil yang ada di sekitar tempat pengadaan, tentunya dengan kualitas yang sesuai standar dan dengan harga yang seminim mungkin. Pengadaan ini harus dilakukan dengan benar tanpa adanya unsur kepentingan pribadi. Untuk mencari barang-barang yang memenuhi persyaratan teknis, terlebih dahulu dilakukan survei harga barang yang dibutuhkan. Setelah memiliki rencana pengadaan barang yang dilampirkan dalam RKM dan membentuk tim pengadaan, selanjutnya membentuk jenis, spesifikasi, dan volume barang atau jasa. Untuk pembelian barang dan alat kerja, dikelompokkan dulu apa yang hendak dibeli dalam sekali transaksi atau dari satu toko yang sama, biasanya disebut pemaketan barang. Kemudian, semua hasil survei harga harus disimpan dan hasil survei sebaiknya ada stempel toko yang menjual barang tersebut. Hal ini untuk memastikan harga itu benar-benar harga material di toko tersebut. Hasil dari survei yang sudah dilakukan kemudian dicatat di tabel yang dibukukan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecurangan ataupun kepentingan pribadi dalam pengadaan barang dan jasa ini yang pada akhirnya nanti akan menjadi pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa. Bagaimana pengadaan barang dengan nilai lebih dari 50 juta dilakukan Pak? Untuk pembelian barang senilai lebih dari 50 juta dilakukan pelelangan. Tim pengadaan barang dan jasa menetapkan minimal 3 penyedia barang atau jasa. Lalu ketiga penyedia tersebut memasukkan penawaran untuk masing-masing kelompok material yang akan diadakan. Proses lelang harus dilakukan secara transparan. Tim pengadaan kemudian mengevaluasi dan menetapkan pemenang hingga membuat kontrak atau surat perintah kerja kepada pemenang lelang. Semua proses itu harus dilakukan secara transparan. Setelah pengadaan barang dan jasa selesai, tim pengadaan harus membuat administrasi untuk berita acara. Kemudian, tim pengadaan harus mempertanggungjawabkan pada masyarakat bahwa pengadaan telah dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan efisien.
Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekarang saya sudah tahu bagaimana cara pengadaan barang dan jasa itu dilakukan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.